Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fat ayat ke-29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetap berkasih sayang sesama mereka. Al-Quran menyampaikan bahwa Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar. Muhammad itu adalah Rasulullah dan ia sangat keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi kalau bicara dengan orang kafir, menyampaikan tentang ketauhidan, Rasul mengajarkan kepada kita, disampaikan oleh Al-Quran, beliau begitu keras terhadap orang-orang kafir, nggak ada cengenges-cengengesan, lemah lembutan terhadap orang-orang kafir, tetapi dia berkasih sayang kepada sesamanya, kepada sesama orang mukmin, orang muslim. Itu selayaknya begitu. Jangan sampai kita kalau kepada sesama saudara muslim bawaannya pengen ngobubarin pengajian aja, ya, bawaannya sama ulama gedek aja, sama kiai benci aja, sama habaib bawaannya dengki aja, ngamanin Natalan paling depan, ngaku paling Islam. Kalau ngamanin Natal paling depan, kalau pengajian demen ngebubarin. Ada yang kayak begini? Ada. Jenderal Baliho juga ada begitu tuh. Ya. Ada yang kayak begini karena mereka sudah dijangkiti penyakit yang namanya alwahan. Apa itu alwahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kata Nabi, nanti umatku itu kelak akan terjangkit penyakit alwahan namanya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu alwahan? Kata Nabi, alwahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Banyak yang manusia di akhir zaman umatku itu terlalu cinta kepada dunia, kemudian takut kepada kematian. Makanya dekatnya sama orang-orang kafir yang duitnya banyak. Dia begitu saking akrabnya. Tapi kalau kepada ulama, kepada para kiai, pada para habaib, dengki aja buahnya. Kalau ada terus spanduk kajian pengajian, turunin kalau bisa. Iya. Waduh, pengajian tuh bahaya nih, turunin dah. Takut pada ngumpul ntar ngomongin politik. Begitu. Ntar ngomongin tentang pemerintah, bubarin aja pengajian. Takutnya begitu. Makanya julukannya Jenderal Baliho, ada begitu tuh. Ya. Takut bener sama pengajian. Ini juga sama yang ditakuti oleh orang kufar, orang-orang munafikun, orang-orang musyrikun, itu namanya pengajian. Karena di pengajian ini orang dicerdaskan tentang agamanya, tentang mengenal siapa Allah dan mengenal dirinya. Itu makanya paling takut dia sama pengajian. Kalau sama sholat dia nggak takut, Pak. Orang-orang kafir tuh ngeliat orang sholat nggak takut. Kenapa nggak takut? Bisa jadi sholatnya nggak diterima. Bisa jadi sholatnya cuma jengking doang, nggak ada isinya. Tapi kalau ngaji, baru dia bereaksi. Waduh, ngaji nih. Kalau udah ngaji, naik levelnya, ilmunya nambah. Orang alim itu lebih ditakuti daripada 1000 ahli ibadah. Ya, setan ngelihat ahli ibadah 1000 tenang, ngelihat satu orang alim gemeteran. Ngelihat orang ibadah 1000 orang tenang dia. Ada orang alim tidur di pojokan aja udah gemeter dia. Aduh, orang alim dia tidur, takut dia. Makanya nggak boleh kalau ada pengajian, kalau bisa bubarin. Berarti kalau suka bubarin pengajian namanya setan. Walaupun rambutnya hitam, tetap setan. Tetap setan begitu. Itu kalau kiai-kiai begitu tuh ngomong itu. Gedeg banget sama yang ngaji, gedeg itu kan setan namanya ya. Orang yang gedek sama orang ngaji namanya setan. Tuh. Kemudian di dalam surat Al-Hasyr ayat 9 Allah berfirman, "Walladzina yatabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim."
Kata Allah dalam Al-Quran, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yakni kaum Ansor, sebelum kedatangan mereka, yakni kaum Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Tuh, kan waktu Madinah ini sebelum Rasulullah datang, namanya negerinya negeri Yasrib nama negerinya. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi untuk berhijrah dari tanah kota Mekah kepada Yasrib dan diganti namanya menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang bersinar. Ini yang menandakan nama itu perlu. Coba Nabi namainnya bukan Madinatul Munawwarah, mungkin sampai sekarang Madinah nggak bersinar. Karena Nabi namanya Madinatul Munawwarah, sampai hari ini Madinah bersinar-binar. Bahkan saya pernah pulang umroh itu dari Bandara King Abdul Aziz Madinah, pesawat udah take off Pak, udah di atas. Begitu saya menoleh ke jendela, melihat kota Madinah terang benderang. Masya Allah, inilah ucapan Nabi yang diwujudkan oleh Allah. Makanya kalau kita ngomong harus sesuai dengan keinginan kita. Nabi namanya Madinatul Munawwarah, kota yang bersinar. Madinah bersinar sampai hari ini. Miliaran orang setiap hari bolak-balik, nggak pernah sepi, Bang. Disebutkan bahwa ketika Nabi masuk, kaum Ansor itu adalah orang asli penduduk Madinah. Beliau sangat ridho kepada orang-orang Muhajirin, orang-orang yang datang dari Mekah menuju kepada kota Madinah. Makanya ketika Nabi datang dari Mekah ke Madinah, disambut dengan sambutan yang luar biasa. Bagaimana sambutannya? Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'al lillahi da. Disambut, datang tuh rombongan Nabi tuh, bahagianya kaum Ansor menyambut kedatangan Rasulullah, cintanya dia kepada Rasulullah, disambut tuh ya. Bayangin Pak Ketipung udah siap-siap tuh, tangtung. Siapa yang mau datang? Rasulullah dengan kecintaannya. Bahkan ketika itu ada seorang Yahudi, seorang pendeta Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini pendetanya Yahudi. Pendeta Pak, berarti kan ulama, kiainya orang Yahudi. Ketika melihat siapa yang datang kok disambut sedemikian rupanya, ini penipu apa bukan yang datang? Ini kan pendeta, kan biasanya punya penglihatannya beda sama orang biasa. Kalau kiai nilai orang udah tahu, nggak pernah sholat nih orang, mukanya butek. Kiai biasanya tahu. Ini pendeta. Ya, orang kalau kiai nilai orang udah tahu butek nih mukanya nih, di terawang-terawang kayaknya nggak pernah kena wudhu. Ini pendeta Yahudi namanya Abdullah bin Salam, seorang pendeta. Ketika melihat siapa tuh yang datang, kok disambut sedemikian, orang-orang cintanya kepada yang disambutnya, yakni Rasul. Tala'al badru alaina min syaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'al lillahi da. Bingung nih pendeta Yahudi nih, ini siapa orang? Kok begitu orang-orang ini cinta bener kayaknya sama yang disambut nih? Apa kata dia? Ini seorang pendeta Yahudi Pak mengatakan, inna hadal wajha laisa biwajin kadzabin. Ngomongnya begitu tuh. Apa kata Yahudi? Inna hadal wajha laisa biwajin kadzabin. Aku melihat pada wajah orang ini tidak ada kedustaan. Tuh seorang pendeta Yahudi ngomong begitu tuh. Begitu Muhammad datang dia lihat, inna hadal wajha laisa biwajin kadzabin. Aku melihat dari wajahnya, raut orang ini tidak ada sedikit pun kedustaan pada wajahnya. Itu pendeta Yahudi Pak, yang paling gedeg banget sama Islam, nggak bisa memungkiri ketika dia melihat wajahnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Muhammad Rasulullah. Dia langsung mengatakan, inna hadal wajha laisa biwajin kadabin. Aku nggak melihat kedustaan pada wajah orang ini.
Tuh begitu tuh, betapa indahnya Rasulullah, bahkan musuhnya saja tidak bisa mengingkari kemuliaannya. Itu musuhnya Pak, Yahudi nggak bisa mengingkari kemuliaan Rasulullah. Itu luar biasanya. Maka wajib kita mencintai Rasulullah, bahkan harus melebihi cintanya kita kepada diri kita sendiri. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar ditanya, "Wahai Umar, berapa besar cintamu kepadaku?" Kata Rasulullah, "Ya Rasulullah, cintaku kepadamu 50%. Lalu 50% lagi untuk siapa Umar? Untuk diriku. Nabi mukanya merah. Apa kata Nabi? "Wahai Umar, kenapa cintamu hanya 50% kepadaku?" Apa kata Umar? "Ya Rasulullah, soalnya kalau kamu makan udah selamat. Kalau aku berikan seluruhnya nanti aku nggak selamat." Begitu. Ini logika manusia nih Umar, begitu. 50% itu untuk Rasulullah, 50% lagi untukku, karena aku mah nggak ada jaminan selamat. Kalau engkau kan udah pasti selamat ya Rasulullah, maka aku 50% lagi untukku. Apa kata Rasulullah? "Wahai Umar, jika cintamu kepadaku 100% itu jaminan engkau masuk surga. Jaminan engkau mencintaiku berarti engkau akan bersama orang yang dicintainya." Itu begitu. Berarti kalau cinta kepada Rasulullah melebihi cinta kita pada diri kita, artinya kita akan bersama orang yang kita cintainya. Kalau kita cintanya Pak, cintanya sama tukang mabok bagaimana? Ya sama antara tukang mabok di sononya, sama yang tukang nyekek botol tuh, ntar di sono sama nyekek botol, sama yang tukang nyepet tuh pakai jarum suntik tuh, ntar sama sama mereka tuh. Idola-idola kan banyak ya, rocker-rocker, saya nggak perlu sebutin artinya, yang masih kafir-kafir tuh kan banyak idolanya tuh, gitu misal. Kalau nonton tuh pengen nangis-nangis, teriak-teriak tuh, cintanya dia sama idolanya, ntar bareng sama idolanya tuh, iya, bareng sama idolanya tuh, karena dia mencintainya. Begitu ya mencintainya, nanti akan bersama orang yang dia cintainya. Biasanya kan diikutin ya, alisnya dikerok-kerok dia ngikutin, dia tato-tato dia ngikutin, dianya kagak sholat di panggung dia nonton juga ngikutin, nggak sholat, bareng ntar masuk nih juga di akhiratnya sama dia. Maka kata Nabi, "Kenapa wahai Umar cintamu cuma 50%? Kata Umar, "Karena engkau mah udah selamat ya Rasulullah, aku makan belum." Rasulullah mukanya memerah. "Wahai Umar, kalau cintamu 100% kepada aku, maka engkau akan bersama orang yang engkau cintai." Begitu. Artinya 100% jaminan kalau kita cinta kepada Rasulullah, mengikuti semua yang Rasulullah lakukan, Rasulullah ajarkan, udah pasti kita bersama orang yang kita cintainya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, dari Nabi, beliau bersabda, apa kata Nabi SAW? "Salasu man kunna fihi wajada bihina halawatal iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma sawahuma, wa an yuhibbul mar'a la yuhibbu ila Allah, wa ana yakrahu ay ya'uda fil qubri ba'da an taqaddahu Allahu minhu kama yakrahu ay yukhdafa finnar." Muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW dari Anas bin Malik, barang siapa yang memiliki 3 sifat ini, niscaya dia akan merasakan manisnya iman. Ada 3 sifat. Kalau orang punya 3 sifat ini, maka dia akan merasakan manisnya iman, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Tuh, ya, tadi saya sampaikan. Yang pertama, dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya, maka dia akan merasakan nikmatnya iman. Kemudian yang kedua, mencintai seseorang hanya karena Allah dan tidak mau lagi kembali kafir setelah diselamatkan Allah, sebagaimana ia tidak mau apabila dilemparkan ke dalam neraka. Tuh. Jadi kalau dia mencintai seseorang tetapi cintanya karena Allah, bukan karena orangnya, maka kita tidak boleh membenci orang karena orangnya, tapi membencinya karena Allah dan mencintainya karena Allah. Kenapa kita benci sama dia? Saya mah sebenarnya sama dia mah nggak benci, cuman bencinya dia karena Allah, karena dia begitu ingkar kepada Allah, maka saya benci atas keingkarannya kepada Allah.
Kenapa kamu sangat mencintai sahabatmu yang itu? Saya mencintai dia karena Allah, karena dia begitu mencintai Allah dan Rasulnya, maka saya begitu cinta kepada dia karena Allah. Kalau kita mencintainya atas dasar kita cinta kepada Allah, kita akan dapat merasakan betapa nikmatnya iman. Itu ya. Apalagi zaman sekarang, Pak, zaman serba gelap, zaman serba abu-abu, zaman serba bingung sekarang mah ya. Luar biasa kan? Segala macam apa aja diakal-akalin. Bagaimana caranya menyengsarakan rakyat, bagaimana caranya menyengsarakan orang, bagaimana caranya yang penting kenyang perut sendiri, terserah rakyatnya mau lapar kek, mau menderita kek, mau nggak bisa makan kek, nggak ada urusan, yang penting perutnya kenyang. Nauzubillah summa nauzubillah. Hati-hati sama orang yang kayak begini. Apalagi dia menggunakan ayat-ayat Allah untuk memutarbalikkan keadaan, memutarbalikkan kebenaran demi sebuah syahwatnya. Ini ulama mengatakan orang yang seperti ini begitu luar biasanya Allah murka kepada orang-orang seperti ini. Ya. Kata ulama mengatakan man arada dunya bi amalil akhirah. Ada orang tuh, Pak, dipanggil nih orang-orang yang pro sama dia nih, terserah dah mau Islamnya KTP apa Islam abangan, terserah yang penting Islam. Apalagi mirip-mirip kiai begitu ya, mirip kiai, potongannya mirip kiai gitu, udeng-udengnya, rambutnya gondrong misal. Terus ditanya gimana kiai, gimana ustadz, ditanya tuh, kemudian dia mengatakan oh begini, padahal enggak begitu, hanya untuk syahwat membenarkan kekuasaan seseorang. Nah, ini bahaya orang kayak gini. Kata ulama, man arada dunya bi amalil akhirah. Barang siapa membawa-bawa ilmu agama untuk urusan dunia dia, untuk urusan syahwatnya, maka kata ulama naqasallahu qalbahu, Allah akan sungsangkan hatinya, wa kataba ismahu, dan Allah catat namanya, wa kataba ismau fi diwani ahlin nar, di pintu-pintu neraka. Banyak lah yang kayak gini. Udah deh, dakwahnya jangan keras-keras, udah kesini aja nempel, bantu kami ya. Biar apa? Pokoknya kaos kaki 100.000 mah pokoknya boleh ya, boleh. Motor listrik buat nganter ompreng boleh ya, boleh. Begitu. Laptop buat ngatur catering boleh. Udah. Benerin ya, iya benerin, ngikut aja dia, yang penting perutnya kenyang, bodoh lapar, iya, terserah pokoknya. Ini orang yang kayak gini nih luar biasa. Jangankan masuk surga, nyium baunya surga aja nggak Allah izinkan. Hati-hati. Makanya saya sebutkan, kata Nabi, yang aku takutkan daripada umatku kelak adalah umatku terjangkit penyakit al-wahan. Apa al-wahan ya Rasulullah? Al-wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia, akhirnya dunia dia kumpulin tuh. Punya gajinya udah gede, dia pengen punya penghasilan satu hari minimal 1 miliar. Ada yang kayak begitu, satu hari 1 miliar. Itu belum dari yang lainnya, dari naik-naikin harganya. Nauzubillah summa nauzubillah. Pertanyaannya, perutnya segede apa? Ya, segede apa perutnya sampai sebegian rakusnya? Maka inilah yang ditanyakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah kepada Syekh Imam Hasan Al-Basri. Ya Syekh, ma fasaddud dunya wa ma salahuhu? Apa kerusakan dunia dan apa kebaikannya? Fa'ajaba Syekh Imam Hasan Al-Basri, kata Imam Al-Basri, kerusakan dunia, fasaddud dunya at-tama'u wa ma salahuhu al-wara'i. Kerusakan dunia ini karena ketamakan. Tamak, Pak. Tahu tamak ya? Tamak tahu kan? Tamak itu sepiring mah cukup, Pak. Dia maunya 100 piring, padahal nggak kemakan. Tamak. Akhirnya kebuang-buang, yang lain nggak bisa makan. Ini orang tamak nih. Kira-kira kalau makanan 1 miliar sehari itu kayak gimana banyaknya? Ya, 1 miliar bakso berapa mangkok kira-kira tuh?
Ya, ini ada orang yang kayak begini, ada. Alhamdulillahnya sekarang udah mulai pakai rompi, tuh ya. Ini orang-orang tamak, serakah, bin rakus, ya. Nauzubillah, jangan sampai kita mohon pada Allah dihindarkan daripada penyakit al-wahan. Kita minta pada Allah dihindarkan kita daripada penyakit al-wahan. Kemudian dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi talihi yawma la dhilali ila dhilluhu, imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, wa rajulani tahabba fillahi istama'a alayhi wa tafarraqa alayhi, wa rajulun da'athu imra'atun dhatu husnin wa jamalin faqala inni akhafu Allahu, wa rajulun tasaddaqa bi saddaqihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu bi yaminuhu, wa rajulun daqarallahu khaliyan fa fadat aynahu. Hadisnya muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW dari Abu Hurairah, ada 7 orang yang akan mendapat naungan Allah pada hari ketika tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya, yakni hari kiamat. Nggak ada naungan kecuali naungan Allah, nggak ada pertolongan. Walaupun dulu kita dekat sama Jenderal Baliho, dekat sama Jenderal Catering, ya, dekat sama jenderal-jenderal yang lain, kan kalau di dunia aman, dekat sama jenderal, ya, deket tuh. Akhirnya dia mau berbuat apa aja, kerasa ada yang dukung, yang punya kekuatan. Tapi itu di dunia. Di akhirat tidak ada satu naungan pun kecuali naungan Allah. Kata Nabi, ada 7 orang yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah ketika tidak ada satu naungan pun ketika itu kecuali naungannya, yaitu seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini kalau presiden jujur, ngomong sesuai seharusnya, disumpah oleh Al-Quran mengikuti sesuai sumpahnya, jangan petantang petenteng, adigang adigung, mentang-mentang presiden, mentang-mentang kepala negara, mentang-mentang gubernur, mentang-mentang lurah, mentang-mentang RW, mentang-mentang RT, kemudian menciptakan keputusan sesuai udelnya. Tahu paham udel? Udel itu perut, sesuai hawa nafsunya saja. Ini diingatkan nih, nggak akan pernah bisa mencium surga, bahkan baunya pun nggak diizinkan. Maka salah satu yang dapat naungan Allah kelak adalah pemimpin yang adil. Apa pemimpin yang adil? Disumpah tuh bahwa seorang pemimpin negara itu dia harus menggunakan seluruh alam dan isinya untuk kemakmuran rakyat banyak, bukan segolongannya doang. Kalau yang kayak begini ini yang diancam oleh Allah, jangankan masuk surga, nyium baunya pun enggak diizinkan. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala bisyawab. Kemudian yang kedua, seorang pemuda yang rajin beribadah kepada Allah. Kalau aki-aki beribadah wajar enggak? Wajar, emang udah bentar lagi kan begitu. Ini mah guyonan. Itu aki-aki pada ke masjid temen banget, wajar. Mau ngapain lagi aki-aki? Mau ke diskotik udah nggak pantas. Pantasnya mah ke masjid, udah wajar. Ini ada anak muda harusnya ke diskotik, harusnya ke kafe, harusnya nongkrong, kok demennya di masjid. Ini salah satu orang yang nanti di yaumil kiamah tidak ada naungan dari siapapun dan dia akan mendapat naungan dari Allah. Seorang pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Dulu yaumil kiamah itu Pak, berat Pak. Orang lari kocar-kacir nyari di mana Allah belum muncul ketika itu. Lari Nabi Adam, lari ke Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua datang. Sampai kepada Nabi Muhammad, orang bingung. Nah, orang-orang yang bingung itu dia akan dapat naungan, salah satunya seorang pemuda yang
rajin beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang hati selalu digantungkan, dipertautkan dengan masjid. Demenannya ke masjid, ngurusin masjid. Kalau bisa jadi pengurus masjid. Nih orang yang kayak gini nanti kelak di yaumil kiamah langsung dapat naungan dari Allah. Apa naungannya? Yang pertama, nanti di yaumil kiamah matahari yang dulu tinggi diturunkan sejengkal kepala. Siapa yang enggak melatak meletek, siapa yang enggak akan menggeliat-geliat, matahari yang tadinya tingginya luar biasa diturunkan setinggi sejengkal kepala. Siapa yang bakalan tahan? Maka orang tadi langsung dikasih naungan oleh Allah, enggak ngerasain panas. Nanti di yaumil kiamah semua orang itu akan tercekik kehausan dan kelaparan. Enggak ada makanan, enggak ada minuman, minumannya keringatnya sendiri, dan orang ini dikenyangkan dan dihilangkan dahaganya. Enak enggak? Enak. Pilihannya emang enggak enak, ngurusin masjid. Masih muda ngurusin masjid, nggak apa-apa, nanti dapat naungan di yaumil kiamah insya Allah. Kemudian dua orang yang saling mencintai karena Allah sehingga mereka berkumpul dan berpisah karena Allah. Tuh orang tuh mencintai karena Allah, ngumpul di sini ngaji, ngumpul di depan sama gorengan, ngumpul, saling ketawa, saling cerita, saling mencintai karena Allah. Pernah satu kali Nabi bertanya, engkau mau kemana? Aku mau pergi satu kampung. Ditanya, kenapa engkau mau menemui dia? Apa punya urusan bisnis? Enggak ada. Apa urusan hutang piutang? Enggak ada. Lalu apa tujuannya? Tujuannya cuma satu, aku mencintai dia karena Allah, maka aku mendatanginya untuk silaturahim karena Allah. Orang yang seperti ini nih, orang yang seperti ini kelak akan mendapatkan naungan di yaumil kiamah. Insya Allah. Saling mencintai kayak begini nih, nggak ada saudaranya. Dari mana? Ini mah dari Medan, ini dari Garut. Ini dari Garut, ini dari Pekalongan, nggak ada hubungan saudara. Kok saling menyayangi, saling mencintai karena Allah. Orang yang kayak begini kelak akan mendapatkan naungan di yaumil kiamah insya Allah. Nggak ada saudaranya ini. Mas Andre repot dibantu sama Mas Ibnu, padahal adik abang juga bukan, ponakan paman ya bukan juga. Kok saling bantu? Karena Allah. Itu yang begitu, kita cari sesuatu yang karena Allah. Kemudian seorang laki-laki ketika dirayu untuk diajak berzina oleh wanita bangsawan yang cantik rupawan, tetapi ia justru berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Tuh, diajak berzina oleh perempuan untuk kategorinya selebritis. Iya, kalau pemulung namanya butek kan, Pak Sanip dipanggil sama pemulung yang butek, rambutnya kusut, mukanya tanah lempung mulu gitu, kakinya jegrag, kukunya panjang-panjang, giginya nonggir. Nafsu nggak? Nggak nafsu. Maka di sini disebutkan diajak berzinanya sama wanita bangsawan yang cantik rupawan, anggaplah selebritis, anaknya sultan. Tiba-tiba Pak Sanif gitu, antrin saya yuk Pak Sanif. Kemana? Belanja sama nginep yuk Pak Sanif. Kemana? Ke Lembang 3 hari. Hah? Yang bener. Pakai apa? Pakai mobil pribadi. Ini saya punya nih, Mercy Lombardi. Oh gitu. Mobilnya karapan, di mobilnya ada kamarnya lah. Kira-kira kalau kayak begitu Pak Sanif, di dalam mobilnya tertutup, ada kursi sofa empuknya, ada home theaternya di mobilnya. Mercy-nya Mercy Sprinter Lombardi atau Alphard Lombardi ya. Pas Sanif diajak, perempuan bangsawan, pastikan kulitnya putih bening kemerah-merahan, wanginya kasturi, begitu ya. Kira-kira kalau yang kayak begitu tuh Pak Sanif, pasti alisnya itu kayak talang air, iya. Matanya beloh hitam putih begitu, pipinya ada ping-pingnya. Kemudian nyolek Pak Sanif. Pak Sanif, kira-kira gemeter nggak itu? Kayak kira
Nah, kira-kira darah itu kalau ditensi semana tuh tekanannya? Yang disebutkan yang begitu tuh. Kemudian diajak Pak Sanip buka ada kaosnya gitu, buka ada anunya begitu. Kira-kira kalau diajak sama yang kayak begitu sanggup nolak nggak? Kuta sanggup gitu. Ini kan digambarkan wanita bangsawan yang cantik, rupawan. Kemudian Pak Sanip bilang begini, mohon maaf, bukan saya nggak kepengen mah banget. Siapa yang nggak kepengen orang cantik kayak begini, bening kayak begini? Tapi saya takut karena Allah, dan Allah selalu menatap saya. Berani ngomong begitu, padahal nggak ada yang tahu Pak Sanip. Pak Andre nggak ada, Pak Ibnu nggak bisa ngintip, kameranya nggak di dalam. Orang yang sanggup nolak kayak gini, kelak di yaumil qiyamah dapat naungan dari Allah, karena berat urusannya, nggak mudah nih, ya. Yang berikutnya, seseorang yang mengeluarkan sedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahuinya apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Dia sedekah, habis sedekah, udah pura-pura nggak tahu. Itu siapa yang bantu itu? Iya siapa? Padahal iya ya, masjid cepet banget jadinya, ada orang yang bantu. Padahal dia nggak ada yang tahu. Diam-diam transfer pakai rekening orang, pinjam rekening kamu ya, saya mau transfer, sehingga nggak tahu kalau dia yang bantu itu. Tangan kanan ngasih, tangan kiri ora idep. Tahu ora idep? Nggak tahu kalau tangan kanannya melakukan, tangan kirinya nggak paham. Orang yang kayak begini kelak mendapat naungan di yaumil qiyamah. Berikutnya adalah orang yang mengingat Allah di tempat yang tersembunyi dan kedua matanya mencucurkan air mata. Orang yang menyendiri, kemudian dia bermuhasabah mengingat dosa-dosanya yang telah lalu, dan dia merindukan ampunan dari Tuhannya. Di tengah malam ia terbangun mencucurkan air mata, mengingat dosa-dosanya yang masa lalu, yang diingatnya sekarang, kemudian dia minta diampuni oleh Allah, mencucurkan air matanya. Orang yang seperti ini tidak ada kecuali keridhaan Allah. Enggak pengen dilihat orang di dalam kesunyian, dia menangis senangis-nangisnya, sederai-derainya air mata, mengharapkan ampunan dari Tuhannya. Dan orang yang seperti ini kelak akan mendapatkan naungan dari Allah di yaumil qiyamah, insya Allah. Inilah yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran berharga buat kita. Kita siapkan surganya kita tolak nerakanya kita, perbaiki terus kehidupan kita. Yang dulu masih banyak kekurangan, kita perbaiki di hari ini. Yang masih banyak dosa dahulu, maka kita mohon ampun hari ini. Kalau ada rezeki yang haram yang dulu pernah masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam tubuh anak kita, dalam tubuh istri kita, kita minta kepada Allah untuk dihalalkan. Apapun rezeki yang dulu pernah masuk dalam tubuh kita, kita minta kepada Allah untuk dihalalkan. Karena setiap daging yang tumbuh dari rezeki yang haram kelak akan menjadi bahan bakar api neraka. Maka kita minta kepada Allah Azza wa Jalla untuk dihalalkan apapun makanan, apapun rezeki yang dulu kita cari dari pernah jalan yang haram, jalan yang subhat, jalan yang masih abu-abu. Kita minta Allah memaafkan kita minta Allah menghalalkan, sehingga hari ini kita hanya mencari rezeki Allah dari jalan yang halal. Kita mohon pada Allah untuk senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam ibadah, di dalam mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah dengan sesungguh-sungguhnya. Dan kita minta di sisa umur kita yang mungkin bisa jadi besok, bisa jadi lusa, bisa jadi minggu depan, tahun depan, kita nggak tahu. Tapi yang pasti kematian akan datang kepada kita, dan kita mohon pada Allah ketika kematian itu tiba, kita minta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi wa khulniyatin salihah wa bi ridho ila bisafati rasulillah sayyidul lillahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.